match papan atas, match penuh gengsi. Dan tentunya akan kita lihat hasilnya siapa yang mendapatkan kemenangan di Best of 3 series kali ini. Oke, draft sudah dimulai kali ini. Hayabusa dan juga Cheat yang di ban. Oh, wait, begitu loh. Ini kan sama seperti Alter Ego yang akan ban Fanny. Tapi sekarang, apakah masih? Atau jangan-jangan Anavel udah pede nih. Ya udah kita ambil Fanny-nya. Atau mereka udah melihat kayak oke, Sun Sujin bukan Hazel, Fanny-nya mungkin masih bisa dijawab. Jadi kayaknya nggak masalah, mungkin bakal diadu juga. Apalagi dengan tipikal Sun Sujin yang kayaknya lebih berfokus untuk objektif ya. Iya, Turtle Lord. Jadi kayak ada beberapa pertimbangan, lepasin aja. Cukup menarik. Kita akan lihat nanti akan ada Fanny yang ditutup atau akan dilepaskan. Dan bayarannya apa? Lui ternyata. Tapi emang lumayan mahal ya. Second pick Lui itu bagus banget posisinya. Bahaya, Pak. Mau di 2 pick atas bagus, mau di pick ketiga juga bagus banget. Iya. Masih oke, first space lah ya. Ya first phase pokoknya. Tapi ini dia pembuktiannya, RRQ. Fanny ban atau enggak nih lo? Kasih lo. Atau ban? Lepaskan. Diadu. Lepaskan Fanny-nya. Ambil? Menarik ya. No? Haret? Harit kayaknya boleh untuk jadi first pick Prayo. Yep. Kalaupun emang masih mau Fanny ya, berarti ada beberapa pertimbangan membiarkan Anavel yang lebih dipercaya untuk membawakannya. Iya, karena tapi kalau harus ada pengingat juga nih kalau misalkan Toy bawain Harit ini akan jadi berbahaya. by data juga mungkin Fanny di tangan dari Sun Sujin juga belum ya bagus-bagus banget juga gitu loh. Aha. Ya makanya mungkin menjadi pilihan juga untuk Bigetron ya wes nggak apa-apa nggak ngambil Fanny di awal, yang lain dulu aja yang lebih prior. Setuju banget. Dan Joy Again bahkan. 2 kali kita hari ini ditabrak. Iya. Kita ngomong Ina ini Gini. Joy. Prayo kita biasanya Suyo, Fanny, Harit. 3 Ya. ini, tapi ternyata Joy Joy yang keluar. yang pelan-pelan ini kayak naik ke permukaan. Apakah semenjak adanya nerf terhadap Susanoo dari Sasuke, Suyo, yang tentunya sekarang emang lebih berfokus sama physical defense dibandingkan dengan magic defense-nya sebelumnya. bisa jadi sih. Dan terlihat jelas juga, sebelum di nerf aja udah gak enak kan ketika bertemu di far lane-nya. Iya. Tapi hati-hati kalian semua siap dengan manusia ungu. Waduh. Yang akan digunakan oleh Dire nih. Waduh. Ini udah pegangan ya jatuhnya ya. Udah Iya. pegangan banget ini. Akankah ada korban-korban selanjutnya karena kita sering sekali melihat bagaimana Dire dengan 2 views-nya. Dark Wave-nya sih yang sangat on point sekali karena beberapa kali flickernya itu tepat sasaran dan targetnya kena backline. Kalau kata Pak Pulung, Pavishnya mah udah tamat. Bertamat ya? Udah tamat Udah ya. tamat dari lane Udah Dire. keluar kreditnya deh. Udah kan? Oh. Udah tamat jadi Langsung ada musiknya. Tenenenet, fill me up with your smile. Udah aman banget. Tapi Kimi. Hello Kimi. Kimi kan? Oh wait, 2 magic loh. Kayaknya mid lane deh. Mungkin nanti akan ditugaskan untuk Eman dengan physical damage deal. Atau jangan-jangan mereka emang mau semuanya magic. Jadi nanti ditinggalkan ke Luke dengan Masha. Damage lagi? Damage lagi. Wow. Yang penting ada physicalnya. Damage. Geek Fam style. Iya, mungkin bisa aja. Tapi gue setuju loh, ketika Kimi laning lawan Haret. Kimi itu bisa nge-outrage siapapun, Be. Iya, masalahnya range-nya emang jauh. Iya. Ini apa nama untuk pasifnya aja? Aerial Dominance. Jadi udah mendominasi area. Iya. Dia sangat luas sekali, dia tembak tembus lagi kan. Tinggal dia bagaimana dengan Kimi ini bisa mendominasi dari klasmen apa enggak kan gitu. Wah, itu beda lagi Wah, tuh. Pak. Kalau dominasi daerah pasti bisa dia, Pak. Kalau klasemen format. Kalau klasmen udah di luar kuasa, Pak. Beda- Ini beda sendiri, ini tim play berlima, Pak. Ya. Makanya beda pilot, beda klasemen, Pak. Bener. Beda ya. Bisa juga kalau kayak gitu. Beda. Mana tahu kan kita nggak. Lima itu pemain tuh. Iya. Belum sama coaching staff, manager. Banyak tuh, Be. Banyak Nggak makanya. bisa Jadi habis tuh. Kimi sendirian pun belum tentu bisa membawa ke klasmen yang lebih baik. Tapi mungkin bisa memperbesar kemungkinan untuk memenangkan early game tempo. Lagi-lagi karena ada Harit, apalagi ada Novaria. Tentu ini akan menjadi 2 magic power dari RRQ yang udah seimbang sebenarnya. Satunya bisa di area, satunya untuk single target. Oke. Tapi 3 magic juga nih sama nih. Dari RRQ. Harit, Novaria. Walaupun junglernya belum kelihatan ya. Sementara ada Marsha yang langsung ditutup respect terhadap mid laner. Masih menganggap Kiminya ada di gold lane. Ya tambahannya mungkin kayak bakal menuju ke hero-hero yang bakal lebih menjengkelkan untuk menyentuh Novaria dan juga Harit. Let's say kayak ada Eve di sana, atau kalau misalkan emang mau langsung targeting ke Puvius, masih ada Aurora, masih ada Valentina, beberapa efek terrifying, efek frozen, atau bahkan efek sana, hero utility jatuhnya. Jadi nantinya ketika ada gerakan-gerakan dari manusia ungu, dari Puvius, dia bakal bisa ke stop. Cuman di sini yang terlihat ya, mereka masih memikirkan bahwa kalau Kimi ini nanti akan berada di area short loh. See value in Makanya udah me. yang Parsa yang emang udah dihilangkan juga. Nah pertanyaannya apa
last bandnya. Nah itu dia kan Masya. Kebaca ya? Udah kebaca kan? Apa? Ini magicnya udah banyak nih. Gatot juga magic kan jatuhnya. Yap. Jadi alangkah baiknya mungkin mempertimbangkan hero power aja untuk look, yaitu adalah Masya. Gimana kalau ditukar dengan Cici? Masih oke. Masih aman aja, ada Masih damage aman, kan? masih aman. Atau ditukar dengan Arlott bahkan. Aku kayaknya lebih setuju untuk Cici sih. Karena balik lagi di sini ada Harit. Harit cuma bisa di-trigger ya untuk Purify-nya balik lagi. Dengan beberapa target di sini kayaknya nggak bakal dengan mudah ke-trigger. Even kena Unbreakable, cuek Harit masih bisa dash dengan Chrono Dash-nya. Dan efek Cici juga kan gak terlalu banyak kalau kena Harit kan. Iya. Dia dengan pasifnya, dengan misalkan force juga yang ngebantu. Apalagi kalau dia nantinya ada di posisi yang lumayan jauh kayak Gatot Kaca gak gampang loh untuk sampai ke belakang. Franco juga ya. Respect. Sama-sama respect. Luar biasa. Dan Tigreal. Your team is picking. Oke. Tapi Tigreal ya kita tadi udah bilang kan, kalau memang kemarin Finn sempat munculin Tigreal dan itu dahsyat sih. RRQ juga punya bro. RRQ punya idol. Tigreal yang dinotis bahkan sampai mancanegara loh. Iya, Bukan iya. cuma di Indonesia. Ini permasalahan juga ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal ada Tigreal, ini Joy pasti bakal tertangkap dengan mudahnya. Jadi kalau boleh dipredik move-nya kayak nungguin Joy-nya yang nyamperin sih daripada mungkin idoknya yang nyari ya. Ya, bisa jadi opsi juga. Lebih ke react aja dibandingkan dengan inisiasi. Apakah mereka akan mencari cancellation lagi untuk bisa mengganggu nanti pergerakan dari Tigreal-nya? Atau nggak perlu? Cancellation dari mid lane. Oh, belum muncul akhirnya. Finally, bro. Glue. Karena mungkin udah kelihatan ada Novaria ya. Jadi gak bakal tiba-tiba ada Faramis atas jenisnya dan Hey. One-one. Itu dia physical damage yang tadi mungkin Lim pertanyakan kan. Kayak mereka tetap butuh physical damage deal. Dan dijawab juga Buset, dengan buset. Link. Galak banget ini. Sulit Draftnya. ini. Sulit keluar. Ya jujur, mau itu Bigetron atau bahkan mungkin dari RRQ. Sama-sama punya konsep yang bagus dari segi drafting. Tapi Tigreal ini yang mungkin akan jadi pembeda ya. Timing juga nih dari keduanya, Joy versus Link. Sebenarnya kalau ngomongin damage, dua-duanya sakit. Farlane dua-duanya bisa. Tapi jangan lupa mobilitas Link yang sangat-sangat cepat untuk join, itu bisa jadi nilai plus. Ini dia. Finch Boys Link. Yang penting Linknya farming, turtle pertama nggak perlu hadir. Dan nanti kita tunggu apakah kedua jungler ini mampu untuk bisa farming dengan bebas. Yep. Agar adu mekanik kita tonton kembali. Oke, akan seperti apa hasilnya ya? Di belakang kita coba lihat Kingdom udah ready. Sana Tiga Troopers udah ready. Kayak bakal bergetar nih Piala Arena saat lagi nih. Jadi untuk memulai malam hari ini kita mau tes dulu semangatnya dia. Kingdom, are you ready? Tiga Troopers, are you ready? MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini full house ya. Full house lagi ya malam ini ya. Lagi mantap ya. Solid banget dari Bigetron ataupun dari RRQ, para pendukung yang selalu ada. Sementara lihat, match up antara One di awal tuh bisa galak loh. Hati-hati. Bahkan gak dikasih loh satu minion pun. Lihat toinya. Gak dapetin minion pertama, tapi kayaknya masih fine. Yep. Cuma setidaknya ada kesempatan buat Eman bisa membuka secara langsung loh dari weakness point-nya. Kenapa? Karena tidak Purify yang dibawa. Ya. Itu mungkin yang jadi ini ya pertimbangan juga ya. Kayak dia ingin menghindari efek-efek yang berbahaya dari Glue mungkin. Apalagi di sini ada Gatot Kaca, EOG. Takutnya dia habis ke dash, habis Chrono Dash nggak punya escape plan apa-apa lagi. Dan sekarang kalau dari segi pemilihan emblem tadi ada Hold Yourself Together, one-one seperti biasa. Ada gangguan karena Moreno ditembakin ngejar sedekat itu tapi belum level 4 harus balik dulu menuju ke areanya. Lincah banget dari Setsujin juga nggak gampang untuk ketangkep. Oke, Eman harus pulang. Kenapa? Karena sudah ada damage yang cukup besar yang tepat berada di sebelahnya. Mau dibantuin ya biar nge-freeze di bagian top lane. Sehingga minion equilibriumnya nggak bakal seimbang di sana. Mau nggak mau Toy akan mendapatkan keuntungan karena minionnya akan membuka map dari RRQ. Dan mau nggak mau Eman harus maju ke depan menerima damage yang lebih banyak. Tapi mungkin akan ada bantuan. Oke, kita lihat ada satu lagi weakness point hampir terbuka. Tapi Linknya kembali lagi balik ke area atas. Balik lagi patroli aja. Ketika light muncul, langsung di situ Setsujin sadar, oke, ini udah bukan saatnya untuk maju, mundur. Pemahaman dan juga insting terhadap dari laning masing-masing gitu ya Prof ya. Peka aja ya kayaknya mereka. Pekanya itu loh. Kayak mereka nggak mau nyanyain kesempatan, kalau misalkan emang bisa ganking ya udah digas. Tapi ingat, Luke
Di level yang keempat, dia punya spread, jadi semakin sulit untuk bisa ditangkap. Dan malah semakin mudah untuk mengaktifkan ultimate dari Glue-nya sekarang. Tapi kalau ngelihat dari setup, kayaknya karena kedua-duanya assassin ya. Gak bakal buru-buru bahkan developing. Oke, di tempat yang lain ada pergerakan. Defense Sword tadi sudah terlihat. Namun Neyman sepertinya masih tetap ingin melindungi dari area yang dia punya. Kamu di-commit dengan Tempest of Blade ternyata. Tapi di sisi lain lihat Turtle langsung di-setup juga oleh Bigetron. Wah, ini Light mau tidak mau memang harus sudah menemani karet dari Eman. Namun dari Turtle-nya menjadi milik dari Anavel tanpa ada gangguan yang begitu berarti. Karena Eman dari tadi udah mendapatkan ancaman secara terus-menerus. Pasti ya, karena dapetin informasi, Finch Poise digunakan di bagian top lane, jadi mau nggak mau, Bigetron harus mencari trade-nya. Dan Turtle didapatkan, sharing gold masih bisa diamankan juga oleh Eman. Tinggal next step-nya nih, apa nih? Apakah Anavel akan mencari ganking di 2 menit awal? Ya, udah farming ya. Ya, dapetin gold dari Finch soalnya. Arts Prediction 2/4 tampaknya. 4 suara untuk 2 suara untuk Bigetron dan 4 suara untuk RRQ. Kenapa tuh ngadep sini tuh? Pak Kulung deket ntar saya tungguin pulang ya. Iya. Kita kasih tahu kok. Ya kalau Mirkotron gak usah ditanya ya. Ngadep depan, ngadep belakang lu. Ya tapi balik lagi sih untuk sekarang karena temponya terlalu mungkin safe ya dibilang. Apalagi Assassin versus Assassin sama-sama saling menunggu. Cuma perbedaannya kayaknya Sutsujin lebih berani nih untuk melakukan invade pelan-pelan. Untuk mencari satu kemungkinan ya agar dia bisa mengungguli dari segi gold, dari segi level juga. Karena balik lagi, kerugian di Turtle tadi tidak ditukarkan dengan poin kill apapun. Tapi nggak ada juga tadi pas mau masuk ke jungle, Retribution Marvel dapetin gold ya. Starlium udah jadi, lumayan cepet loh. Untuk Joy, ya karena memang kita tahu juga Joy, kami kita kan emang lumayan dahsyat ya. Lumayan cepet ya. Jadi Dan ya. Moreno juga seperti biasa ya, glowing one. Semuanya magic, 1v1 di bottom lane. Kayaknya masih belum terlalu cepat. Karena balik lagi sih, sama-sama main safe. Gak mau ada assassin yang terpick off di early game. Malah takutnya jadi berbahaya. Oke, Top dan lane. itu dia. Ada satu lagi. Eman solo kill dengan crossbow tank yang memang sudah aktif. Itu dia. Karena nggak purify ya, nggak bisa ngelepas dari weakness-nya. Iya, dari weakness-nya nggak bisa dilepasin gitu loh. One-one dilepasin pakai purif. Bete. Itu ya makanya. Bete banget. Sebenarnya bisa pakai flicker bisa nge-outrange juga, tapi tadi sayangnya itu terlalu nempel. Ya dan zaman force-nya juga di tengah-tengah tepat ya. Yap, dan di tempatnya berbeda. Ada sebuah pertempuran kembali, di mana Moreno hanya melihat dari kejauhan dan sambil menerima dan juga menghantarkan damage, tapi Sutsujin melihat Anavel sendirian, perbedaan 2 level. Sutsujin harus mundur kembali dan juga memikirkan ulang bagaimana strateginya. Hanya saja coba lihat Luke, sendirian di area terdepan. Luke yang benar-benar mengacak-acak dan juga mengganggu bagaimana area defense yang dimiliki oleh pemain dari Araki, dan mereka semua melakukan sebuah serangan begitu mengerikan. Dan sekarang Luke yang pun menghilang, tapi Jairatnya pun menjadi korban. Dan di tempat yang berbeda, Idok menyusul rekan-rekannya. Wow, 2 poin kill yang didapatkan tadi, satu pertukaran aja terhadap Luke. Retribution memang digunakan, tapi sepertinya saat apa kata dilakukan oleh Bigetron? Balik lagi ya, kan ada Kimi early game-nya jadi lebih hidup. Kayak mereka punya DPS yang pasti di mid game dan early game-nya. Karena balik lagi di sini Kimi bisa mengganggu dengan Starlium Beam. Dia memberikan efek immobilize. Dan tentunya kehadiran dari Moreno Anavel di early game. Magic itu pasti lebih diuntungkan dibandingkan dengan physical damage. Wow. Waduh, turtle kedua lagi kan yang didapetin. Objektif yang dahsyat banget sebenarnya untuk Bigetron. 2000 gold di awal loh ini. Pelan tapi mematikan loh, serius. Nah ini nih, impact dari Blue yang sekarang itu. Iya, spread-spreadnya kayak lebih gampang loh. Ya, dia bisa lebih nahan-nahan juga di depan kan. Lumayan enak sebetulnya. Dan kalau untuk ultimate cooldown masih sama juga. Kalau misalkan dapat itu dia bisa lagi. Ya. Tapi kalau misalkan enggak, cooldown lumayan lama tuh. Oke, di depan yang lain, nah ini dia. Crossbow tank hanya tinggal diaktifkan, tapi sepertinya terlalu dalam tadi dan juga terlalu banyak SP yang masih tersisa dalam tubuh dari Toei. Di tempat yang lain, ada pergerakan di mana daerahnya menjadi orang terdepan. Namun Moreno dengan DPS yang dia miliki siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Agak belok ke kiri, tapi Moreno masih setia untuk bisa menghantarkan damage-nya terus-menerus. Dan di tempat yang berbeda, belum terbuka. Bro Cahyo sekarang yang menjadi korban. Itu dia. Ini jurus Kimi tap-tap ya. Dia langsung mengarahkan dari auto kemanapun musuh yang bergerak. Yang tidak langsung diarahin, tapi waduh, kenapa ya? Oke, ada Tempest of Blade, udah langsung dikeluarkan. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan, tapi perbedaan level di sini jauh banget loh, 3 level. Iya, dan ini masih menit yang ke-6, dapetin level 12 dari Anavel. Bahkan dari segi goldnya 1.200 bahkan buat sekarang. Ntar jungler, Holy Crystal kayaknya bakal didapatkan dengan mudah. Ini joy-nya benar-benar early banget jadinya. Jadi keuntungan dari 2 turtle, bahkan bisa perfect turtle, malah menjadi
kerugian bagi RRQ karena mereka nggak fokus objektif. Oke, itu dia. Satu terbuka, tersisa satu di belakang. Agak sulit dikejar yang paling bagian belakang itu. Iya, tapi udah ada pencurian di purple buff. Oke, terambil Prof. Ya, kayaknya bakal direlakan aja ya dibandingkan dengan melakukan team fight secara paksa dalam keadaan 2000 gold seperti ini dan Anavelnya Holy Crystal. Dan itu dia Moreno dengan concentrated energy item yang kedua setelah glowing one. Kemarin kita udah sempat bahas ini. Kalau misalkan concentrated energy benar-benar sangat cocok. Itu dia crossbow tank yang kembali diaktifkan. Tapi ternyata ada sebuah aksi penangkapan dan Neman. Dengan satu auto spear yang memang benar-benar on point tadi. Dan juga Light harus masuk lagi ke dalam area pertahanan yang mereka punya. Itu dia kan. Turtle. Oke, di tempatnya berbeda Anavel sendirian tanpa ada gangguan begitu free karena Suzuki diusir cukup jauh dari area tersebut. Wah, ini tim fightnya di atas, di bawah, semua lini punya pertempurannya masing-masing loh. Iya, dan mungkin dari segi jumlah ya, RRQ lebih memprioritaskan ruang untuk Toy. Dikit banget Anavel di sini neken banget loh mainnya. Ya itu dia mengorbankan Sujin tapi anyway. Jadi walaupun tidak mendapatkan turtle, setidaknya Anavel kali ini Oke, mengejar. dan mereka sepertinya punya strategi yang berbeda tapi inner turret di bagian bawah tetap dihancurkan. Dengan informasi tambahan tidak ada Tempest of Blade. Ini juga menjadi informasi yang cukup serius sebenarnya. Ya bisa kita asumsikan Link dari Sujin akan farming terlebih dahulu dan sisi lain itu bisa digempur oleh Bigetron. Yang landing jauh di bawah ya. Ini emang bakal dibiarkan begitu saja. Mereka ingin memilih tim fight berempat. Looknya ngeganggu banget lah, annoying banget hero ini Prof. Dan sekarang mereka berhasil untuk bisa mendapatkan hidop tapi flicker. Hanya saja implosion. Tapi ditabrakin lagi dia Pro Jayo dan masih gagal bisa mendapatkan Luke. Namun sekarang ada sebuah serangan balik yang dilakukan Eman. Mencoba untuk bisa mendapatkan. Dimana tuh sekarang dari Dairennya siap untuk ditembak dengan crossbow tank tapi masih ditahan pula oleh Eman. Satu ditukar dua kali ini. Keuntungan masih dipegang untuk RRQ. Tapi kalau gold keseluruhan Bigetron ini masih cukup kokoh. Wah untungnya Dairen dan juga tadi. Wah ketahuan dong, hampir. Tempest of Blade. Namun sekarang dengan ada Toy, zaman Force dibuka. Oh my god, Anavel. Dia sadar situ ada Sujin dan sakit banget damage-nya. Ya. Cukup mengagetkan tadi. Rhythm of Joy yang benar-benar dalam keadaan yang berdekatan dengan Link Sujin. Balik lagi ini benar-benar assassin yang udah siap banget. Wishing Lantern bahkan di tangan dari Anavel. Ini udah siap banget untuk team fight. Bigetron tinggal menunggu momentum mereka. Tapi ingat ada Tigreal. Idok hanya tidak punya flicker tapi masih ada implosion. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh Bigetron karena mereka unggul jauh banget 3000 gold. Udah level 15 juga ya dari Anavel. Cukup tadi 9 menit something ya. Itu udah angka yang oke sebetulnya. Untuk Joy juga meninggalkan Sujin dengan cukup jauh. Ini Sujin capek banget loh promo farmingnya. Ya, dan Arena Shield ya untuk ngejawab Toy Rins. Sekaligus, ini bener-bener Luke cuma jadi orang depan aja. Mau semua skill masuk ke glue-nya, dia bakal cuek. Yap. Ini Luke akan menjadi orang terdepan. Luke akan siap untuk mengusir siapapun. Oh, bawa show. Dan mereka ada informasi, Idok tidak ada flicker. Tapi mungkin beberapa saat lagi Idok memiliki hal tersebut. Hanya saja Lordnya tidak tersentuh. Hey! Hampir saja, namun sekarang coba lihat. Sakit banget damage dari Moreno. Hampir tadi membuat Rins terkapar di area mid. Tapi zaman Portela sudah dibuka. Bahkan untuk sekarang belum ada yang tumbang sejauh ini. Dan Eman akan bergerak ke atas. Wow, tadi hampir saja ya tembakan dari Rins. Nyaris banget mendapatkan Lord, namun tetap bisa di-secure. Dan tugas dari Bigetron sekarang gimana caranya mereka bisa memaksimalkan Lord kali ini. Udah pasti mereka akan berjalan bersama dengan Lord. Mereka kayaknya bakal take advantage dari Lord tersebut. Dan sekarang tinggal menunggu setup seperti apa yang akan diciptakan karena balik lagi ada AOG. Ada spread. Dan ada yang ketemu. Oke, tertangkap. Tapi itu adalah Moreno. Bukan satu hal yang cukup baik. Hey, coba lihat Sujinnya hampir saja. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh Sujin. Sujin pun masih selamat. Permainan Tempest of Blade yang begitu cantik tadi. Bisa selamat juga. Sekaligus ya untuk ngebait beberapa posisi yang kelihatan akhirnya kan dari Bigetron. Tinggal menunggu Harit ya berarti untuk sekarang ya. Karena dari tadi belum kita lihat untuk team fight 4-1-nya. Dan RRQ masih bertahan saja. 1v1 masih dipaksa sama Anavel. Diusir terus tapi di area tengah ada setup yang dilakukan. Apa yang membuat Dian? Connect tadi karena 2 play tapi Emannya berhasil ditumbangkan. Bahkan Sujin sekarang udah berhasil dihilangkan pula. Idok menjadi korban tambahan tapi Dairen masih berjuang untuk bisa mengusir siapapun yang masuk ke dalam area pertahanan yang dia miliki. Tapi Dairen sudah ada beban kehidupan yang bertambah. Rins membuat satu orang terkapar kembali dari Bigetron. Namun Bigetron belum berhenti, 2 melawan 2 sekarang. Ya, misalkan Anavel Luke melawan Toy
dan juga Rins. Mungkin kalau melihat dari badan mereka nggak ada. Dan hati-hati Anavel masih bisa dengan mobilitasnya untuk masuk ke bagian belakang. Dan cukup berbahaya karena kalau boleh jujur ini ada Novaria yang sebagai penjaga lini belakang dari RRQ. Bigetron harus lebih berhati-hati ketika masuk ke area high ground. Karena Bigetron tadi menang jumlah, menang gold. Tapi sekarang lihat goldnya udah mulai ditarik pelan-pelan. RRQ mulai mengkikis 1000 gold. Dan Bigetron harus lebih hati-hati ketika nanti ada objektif Lord. Percobaan pertama gagal, bukan berarti percobaan kedua juga bakal gagal. Tapi jujur ini Rins udah mulai jadi masalah serius nih. Tembakannya dari tadi yang kena frontlinernya sakit banget. Tapi Weh, tarik. didorong tuh Luke. Oke, Beri Luke komit. yang tentang basah. Luke yang langsung dikerahkan bisa. Tapi Luke, akankah dia selamat? Satu yang terakhirnya ada Luke. Masih bertahan sejauh ini, coba lihat. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Malah Dairan masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron. Akan seperti apa nasibnya? Masing-masing XP liner tidak ada. Mau nggak mau tuker tadi ya, karena udah nggak ada jalan pulang juga dari Dairan ya. Ya, kayak harus lebih sabar lagi mungkin untuk kedua belah tim. Sama-sama mencari advantage juga. Karena untuk sekarang timing adalah segalanya nih. Jangan sampai tumbang ketika Lord muncul atau bahkan 10 detik sebelum adanya Lord. Anavel, dia nge-camp di sana nggak ketahuan. Anavel, Utoy. Anavel, coba lihat, didorong, diselamatkan tapi damage di dalam tubuhnya terlalu menyakitkan. Tapi Anavel sendirian mengacak-ngacak dunia. Bahkan untuk sekarang ada Taibut sampai langsung dikeluarkan begitu saja Anavel. Again, Rins menjadi sang eksekutor. Itu dia tadi, backup dari lane yang cukup terlambat dan resiko yang diterima oleh Anavel sepadan tadi dengan hasil kalau memang seandainya didapatkan. Tapi Lord terbuka, gold sudah mulai ditarik, so kali ini udah jadi everybody games. Baru kita mention sebelumnya jangan sampai tumbang ketika timingnya tepat. Dan sekarang Lord up. Bakal di take over sama RRQ, setup seperti apa yang akan mereka ciptakan. Yap, coba lihat ada Luke yang mencoba untuk bisa mengganggu, tapi Lordnya seperti akan terus-terusan mereka ajak untuk bermain. Hanya saja terlalu lama, terlalu banyak damage masuk dalam tubuh dari Luke. Terlalu beresiko dan membuat mereka dalam kerugian begitu berarti. Bahkan untuk sekarang dari Lordnya akan menjadi milik siapa satu yang terakhir. Oh my God, Morejo yang berhasil mendapat Lord tersebut dan Light menjadi korban. Eman mencoba untuk bisa mendapatkan cari weakness point-nya, tapi Eman masuk terlalu dalam. Eman! Crossbow of Tank, 2 orang langsung mengkilat di dalam satu tempat yang begitu mengerikan dan Eman masih lebih bekerja sama dengan Moreno. Tapi akhirnya Dairan bisa kabur dan tidak bisa. Oh, Bigetron, bahkan di sisi lain tadi ada Setsujin yang terkena solo kill dari Anavel. Menyisakan 2 member kali ini Rins dan juga Idok. Mereka harus kontrol temponya, harus reset terlebih dahulu. Dan Eman, Moreno save the day. Tapi Eman tetap menjadi preman dari Bigetron. Wow, Starlium Beam yang tepat sasaran dan Lordnya akan merge dari area bottom lane. Oke. Semuanya gerak. Coba lihat Eman ya. Eman fokus turret. Sementara Idok, ada implosion yang dibuka tapi tidak akan sanggup. Immortalnya menghilang. Zaman pos dikeluarkan. Lordnya masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Ararkios. Tapi Toya masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena Web Minion dan Ararkios harusnya masih selamat dalam jangkauan beberapa menit ini. 4 member yang tersisa. Dan melihat dari Bigetron sepertinya mereka tidak mau mundur. Iya. Mereka akan coba. Oke, mereka akan coba kembali Luke yang menjadi orang terdepan. Ada Light menjadi orang terdepan pula, tapi Eman berusaha untuk bisa membuka lagi weakness point yang emang dimiliki dari beberapa player yang ada di RRQC. Hanya saja sekarang mereka berfokus, space-nya terbuka dan gap yang pertama. Bigetron Esports. 1-0 kali ini. Dominasi dari rambut merah yang belum terhenti. Apakah melanjutkan mimpi dari RRQ di leg yang kemarin tetap bisa dikalahkan atau RRQ akan bisa membalikan? Karena di game yang pertama kita melihat drama yang cukup terlihat. Dibilang one-sided? Enggak. Tapi kalau dibilang RRQ punya chance yang besar, enggak juga jujurnya. Iya, tapi balik lagi ya. Dengan hadirnya Moreno, dia berhasil untuk memberikan sebuah efek stop agar RRQ tidak melanjutkan dominasi mereka. Mereka tidak menjalankan lagi plan mereka dalam mengambil teritori objektif yang penting. Dan kalau boleh jujur ini dia momentum di mana Crossbow of Tank yang langsung kena banyak. Dan bahkan ini yang jadi momen penggantinya ya ketika Anavelnya menumbangkan satu sosok di bottom lane, yaitu adalah Setsujin. Solo kill. Another solo kill, jungler versus jungler, memang gak bakal bisa lepas dari mata kita. Cuman Eman tadi berani banget loh itu pergerakannya, bro. Dia ngebegal sendirian, dan dibegal Sampai berapa? sekian detik ya. Iya, yang dibegal berapa orang? 3 apa tadi? Dia one-one masalah Pak. Iya. Itu kena Synchrovision di tengah. Darah sisa 1/4 Pak. 1/4
seperempat. Tadi Dan emang langsung bener-bener di-flicker loh. dia buka Inspire-nya guna untuk bisa mengejar dari weakness point-nya tuh. Iya itu dia, mungkin poin plusnya ya. Karena Eman bermain muter. Putar. Daripada dia menunggu untuk musuhnya yang maju, dia yang muterin. Dia yang puterin. Dan last momennya pas banget, itu padahal udah ngedash loh toynya. Dia tinggal buang, chrono dash. Ternyata dia lagi di udara Eman. Iya ya itu kita tahu ya di saat one terbang. Iya, Ya segala masalah yang ada di muka bumi dimanapun ditinggalkan sama dia semua. kecuali ada Winter. Iya. Iya. Itu Dan baru problem lagi di bawah Itu tuh. baru. Jadi ini ya. Problem barunya ya. Problem baru aja. Jadi ini vibes match papan atas ya. Beda kan? Ulala. Beda kan? Kan dibilang match bergengsi.